Bismillahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tengah sawah, makan nasi enak rasanya. Selamat tahun baru 1442 Hijriah. Semoga semakin taat beribadah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara mengenai pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan persiapan pemuda hari ini. Yusuf Qaradawi di dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini mengatakan, di antara buah kebangkitan yang paling manis dan paling gemilang adalah kembalinya generasi muda pada ajaran agama untuk berperan demi memajukan umat pada saat sekarang ini. Namun bila kita lihat pemuda milenial sekarang ini, banyak yang terseret, tenggelam, dihantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi, mempertontonkan aurat bersimbolkan tren pergaulan masa kini, dan melakukan penyimpangan moral dengan mengatasnamakan hak asasi. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi moral generasi muda silih berganti. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran banyak mencatat peran penting pemuda dalam lintasan sejarah. Ketika Fir'aun menebarkan benih kezoliman di tengah masyarakatnya, yang mana pada waktu itu Nabi Musa masih berusia muda, mengadakan perlawanan terhadapnya ialah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Mereka mampu meninggalkan kesenangan hidup dalam naungan rejim kafir. Untuk apa? Untuk mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun melihat pemuda milenial sekarang ini, kita prihatin melihat kualitas generasi muda kita yang terjerumus kepada pergaulan bebas, prisek, narkoba, dan kemaksiatan lainnya, sehingga mereka melemahkan fisiknya, menumpulkan intelektualitasnya, dan menghancurkan keimanannya. Tidak jarang kita temui sosok pemuda yang mabuk-mabukan betul, urak-urakan dengan gaya selengekan. Pekerjaannya hanya nongkrong di persimpangan jalan, tak tentu arah dan tujuan, yang penting perut kenyang bisa makan. Sering kita temui sosok pemudi yang memakai pakaian bikini alias you can see dengan tren pergaulan masa kini, dan melakukan penyimpangan moral dengan mengatasnamakan hak asasi. Bergaya bagaikan selebriti, kalau jalan lenggok kanan lenggok kiri, dia sangka mirip bidadari, padahal mirip wanita yang sedang frustasi. Kalau generasi muda kita biarkan seperti ini, maka lambat laun bangsa kita akan hancur berantakan. Maka dari itu, mari kita persiapkan generasi muda kita menjadi generasi yang kuat, tidaklah lemah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah sekiranya engkau meninggalkan generasimu dalam keadaan lemah, dan mereka khawatir atas kesejahteraan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertutur katalah dengan tutur kata yang benar. Para pemirsa dimanapun berada, yang senantiasa Allah muliakan, apabila kita kaji lebih dalam
maksud ayat ini ialah ayat tersebut diawali dengan kata wal yakhsha. Adalah sigot amar, kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah ini menunjukkan wajib kepada orang tua supaya tidak meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Dalam hal ini Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang intelektual muslim Indonesia, bahkan beliau mantan Presiden Republik Indonesia, pernah mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kamu hindari. Lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling kita takutkan adalah lemah akhlakul karimah. Jika 5 kelemahan ini melekat pada diri pemuda milenial sekarang ini, maka lambat laun bangsa kita tidak akan jadi apa-apa. Bangsa kita akan hancur berantakan diperbuat oleh generasi muda kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi pemuda milenial yang kuat dan tidaklah lemah. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Uzur maqala wala tanzur mangqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.